Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ahmad Rica Paujan dan saya sendiri Anita. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan retorika di Indonesia. Baik, sebelumnya saya akan sedikit membahas mengenai pengertian retorika. Nah, retorika bersumber dari bahasa Latin atau Yunani kuno retorika yang artinya ilmu berbicara. Dalam buku modern retorik, retorika didefinisikan sebagai the art of using language effectively atau seni penggunaan bahasa secara efektif. Dalam bahasa Inggris, retorika berarti retorik yang artinya kepandaian berpidato atau ilmu berbicara. Dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Lalu, bagaimana perkembangan retorika di Indonesia? Nah, sejarah perkembangan retorika tidak terlepas dari sejarah Indonesia itu sendiri. Sejak abad ke-16 pada masa penjajahan Belanda, Indonesia sudah mempunyai beberapa tokoh-tokoh retorika yang menjadi utusan atau delegasi pada permusyawaratan atau perundingan untuk bertukar pendapat mengenai sesuatu masalah yang dihadapi bersama mengenai retorika. Nah, disitulah ilmu retorika terpakai. Selain itu, perkembangan retorika dimulai pada retorika klasik di Indonesia, yakni berupa kegiatan-kegiatan seperti bertutur di upacara-upacara adat yang dapat dipahami, yang merupakan warisan budaya, yaitu ucapan saat meminang, pernikahan, kelahiran, dan kematian. Setiap suku bangsa Indonesia memiliki adat tersendiri. Cara berkomunikasi antar dua suku menggambarkan kemampuan berbicara. Dari sinilah retorika klasik di Indonesia dimulai. Lalu, siapakah tokoh-tokoh Indonesia yang terkenal dengan kemampuan bicaranya? Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Rica Paujan. Adapun tokoh-tokoh Indonesia yang terkenal dengan kemampuan bicaranya. Yang pertama, Haji Agus Salim. Seorang tokoh yang serba bisa, seorang penerjemah, ahli syair, sastrawan, diplomat, filsuf, dan ulama. Haji Agus Salim menunjukkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia dalam sidang Dewan Rakyat sehingga pernah menggigirkan Belanda. Yang kedua, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah ahli dalam berpidato yang dikenal di seluruh dunia. Memiliki kemampuan berpidato yang luar biasa, Bung Karno tidak pernah membaca naskah pada saat berpidato. Pidatonya yang terkenal berjudul Nawaksara. Yang ketiga, Buya Hamka. Merupakan tokoh atau ahli retorika Indonesia, seorang ulama, aktivis politik, dan seorang penulis terkenal. Bahkan, beliau memiliki kemampuan otodidak, kemampuan dari hasil belajar sendiri, yaitu menulis. Tetapi juga di berbagai ilmu filsafat, sastra, sejarah, sosial, dan politik, serta mahir berbahasa Arab. Untuk mengasah berpidato, beliau bertukar pikiran dengan Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto dan Raden Mas Suryo Paronoto. Dan yang terakhir, Bung Tomo. Tokoh Bung Tomo sangat terkenal dengan ketajaman kata-katanya. Pada tahun 1970, beliau berbeda pendapat dengan pemerintah Orde Baru. Beliau berbicara keras terhadap pemerintah Soeharto. Akhirnya, beliau ditahan karena kritiknya yang pedas itu. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan retorika di Indonesia tidak terlepas dari sejarah negara Indonesia itu sendiri. Retorika berkembang di Indonesia sejak abad ke-16, yakni melalui delegasi dari beberapa tokoh retorika Indonesia melalui konferensi perundingan. Selain itu, perkembangan retorika diawali dengan munculnya retorika klasik. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Apabila ada yang belum dipahami, jangan sungkan untuk bertanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.